Kelas 11 IPA siswa metodis 5. Kita kali ini akan belajar lagi tentang trigonometri. Jika sebelumnya kita belajar tentang inverse fungsi trigonometri, hal tersebut akan kita pakai pada materi kita kali ini, yaitu persamaan trigonometri sederhana. Ya, persamaan trigonometri sederhana. Jadi maksudnya ini apa? Nah, kalau kamu perhatikan sin X sama dengan sin alpha, maka nilai X akan yang memenuhi adalah alpha tambah K kali 360 atau 180 kurang alpha tambah K kali 360, di mana K bilangan bulat ya. Demikian juga di kosinus X sama dengan cos alpha, X sama dengan alpha tambah K kali 360, satu lagi min alpha tambah K kali 360. Tangen X sama dengan tangen alpha, maka X sama dengan alpha tambah K kali 180, di mana K bilangan bulat. Apa sih maksudnya ini? Nah, ini akan makin menarik jika kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita akan masuk ke contoh soal ya. Kita mulai contoh yang pertama. Nah, sin X sama dengan setengah. Jadi maksudnya pertanyaannya di sini, carilah nilai-nilai X yang memenuhi kalau kita cari nilai sinusnya menghasilkan setengah. Jadi supaya terstruktur cara menjawabnya, ikuti aja bentuk rumusan ini. Nah, misalnya seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, X-nya sebenarnya ini adalah arcus sin setengah atau inverse dari sin setengah. Berarti X sama dengan sin berapa yang menghasilkan setengah? 30 derajat, atau kalau mau dibuat ke pi adalah 30 per 180 adalah 1/6 pi. Nah, ini nanti di kesamaan ini boleh kamu ganti 360 ini dengan 2 pi ya. 2 pi kalau nanti soal menghendaki kita ubah ke pi, karena 1 pi 180 derajat. Nah, kemudian selain 30 X-nya apalagi yang menghasilkan sinusnya menghasilkan setengah. Oke, kita pakai rumusan ini saja. Kita pakai rumusan ini. Berarti yang bagian yang pertama, karena mencari X di sinus ada dua bagian. Cara mencarinya bagian yang pertama dulu kita cari. Berarti X adalah alpha tambah K kali 360 ya. Alpanya adalah 30 derajat tentunya ya. Berarti alpha tambah K kali 360. Nah, kita cari untuk K0. K0 sih nggak perlu banyak pala dibuat ini sebenarnya, nggak terlalu sering dibuat ini lagi. X sama dengan alpanya berapa tadi? 30 ya. 30 tambah 0 kali 360 adalah 30 derajat. Untuk K1, X sama dengan 30 tambah 1 kali 360. Berarti hasilnya 390 derajat. Untuk K2, X sama dengan 30 tambah 2 kali 360. Ini 720 tambah 30 adalah 750. Nah, demikian seterusnya. Dan seterusnya saya buat. Nanti kamu akan perhatikan, nanti pembuat soal dibatasinya X yang kamu ambil dari berapa ke berapa. Oke. Nanti kita lanjutkan dulu pertanyaan selanjutnya yang barangkali muncul ya. Baru kita ambil yang kedua. Yang kedua Pak, X sama dengan 180 kurang alpha tambah K 360. X-nya adalah 180 kurang alpha tambah K kali 360. Nah, jadi atau X sama dengan alpanya kan tadi sudah dapat 30 derajat. Berarti 180 kurang 30 lah ya. Berarti 150 tambah K kali 360. Cari lagi untuk K dari 0 sampai seterusnya. Berapa saja yang kamu minta. K sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 150 tambah 0 kali 360 tambah 0. Hasilnya 150 derajat.
untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360. Nah, 360 tambah 150 hasilnya 510. Oke, 510 derajat. Untuk K sama dengan 2 juga seperti itu. Berarti K sama dengan 2 adalah X 150 tambah 2 kali 360. 720 tambah 150, 870 derajat. Dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau pembuat soal mengisyaratkan X-nya dari 0 sampai 360. Nah, seandainya pembuat soal mengisyaratkan gitu, tentukan nilai-nilai X di antara 0 sampai 360, ikut 0, ikut 360, yang hasil sinusnya adalah setengah. Lalu kamu carilah yang hasil yang kita dapat tadi dari 0 sampai 360 yang memenuhi. Nah, berarti berapa saja? Ada tadi 30. Oke. Kemudian berapa lagi? Ini 390 kan sudah di atas 360, tidak usah lagi di himpunan penyelesaian, ini juga tidak 150. Oke, itu saja. Nanti kalau kamu ubah ke pi kan mudah saja ini, mengubah ke pi. Ini kan 30 per 180 pi, 150 per 180 pi. Nah, ini kan kamu tinggal menyederhanakan aja. 1/6 pi. Ini coret-coret berarti 5/6 pi. Oke, tergantung pembuat soal mau nanti dibuat ini dari 0 sampai 2 pi. Oke, nah itu dia. Jadi maksudnya ini apa? Ternyata nilai-nilai X yang menghasilkan sinus setengah, artinya sin X sama dengan setengah adalah 30 dan 150 dalam rentang 0 sampai 360. Tetapi kalau tidak dibatasi rentangnya, jadi nanti kamu cari, terserah kamu pakai kalkulator, kamu pakai tabel, kamu lihat nanti sinus 390 itu juga adalah setengah. Sinus 750 adalah setengah. Kemudian sinus dari 510 setengah, sinus 870 setengah, banyak lagi. Nah, itu maksud yang akan kita pelajari, pada kali ini. Kita masuk ke contoh yang kedua. Baik, perhatikan contoh yang kedua. Kosinus 3x kurang 45 derajat adalah min setengah akar 2. Kita cari dulu bagian yang paling sederhananya ya. Jangan dulu kita pakai rumusannya. Setelah kita dapat itu baru kita gunakan rumusan yang tadi. Nah, kita buat dulu begini. Berarti 3x kurang 45 derajat adalah arcus kosinus min setengah akar 2. Masih paham istilah arcus ya? Inverse maksudnya itu. Nah, berarti 3x kurang 45 derajat sama dengan kosinus berapa yang menghasilkan minus setengah akar 2? Itu yang di kuadran kedua ambil. Yang di kuadran kedua kan itu 135 derajat. Ke 135 derajat. Kamu kan sudah paham dan menghafal rumus sudut-sudut istimewa ya. Nah, kemudian kita rapikan lagi. 3x kurang 45 sama dengan 135. Nah, kemudian kita sederhanakan boleh seperti ini atau langsung ke bagian yang pertama. Kan ada tadi dua bagian rumus kosinus. Oke, bagian yang pertamanya adalah ini. Berarti 3x kurang 45 derajat sama dengan ini. Saya ulangi lagi ini. Ya. Ini tadi ini 3x kurang 45, ini alfa, berarti 3x kurang 45 tambah k kali 360, satu lagi minus alfa tambah k kali 360 ya. Baik, kita lakukan. 3x kurang 45 sama dengan 135 derajat tambah k kali 360. Oke, boleh kita rapikan. 3x sama dengan 135 tambah 45 adalah 180 tambah k kali 360. Oke, begitu ya. Nah, kemudian lagi sama-sama bagi 3, x sama dengan
60 bagi 3 kan tambah K kali 120. Nah, ini rumusan yang pertamanya tadi, cari untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 60. Oke, kalau mau copy udah bisa ubah ya. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 60 tambah 1 kali 120 sama dengan 180. Oke, untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 tambah 2 kali 120. Berarti 240 tambah 60 adalah 300. Untuk K sama dengan 3, X sama dengan 60 tambah 3 kali 120. 360 tambah 60 adalah 420 dan seterusnya. Saya buat kata dan seterusnya karena untuk berapa K pun asal bilangan bulat masih bisa kamu ambil ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kan bagian yang pertama. Yang kedua, kalau di kosinus tadi apa rumusnya? 3X kurang 45 derajat sama dengan yang ini ya, yang ini. X sama dengan minus alfa tambah K kali 360. Berarti ini minus alfa. Alfanya tadi kan 135 derajat. Minus 135 derajat tambah K kali 360. Gitu ya. Kita rapikan dulu sebentar sebelum disubstitusi nilai bilangan bulat K. K sama dengan minus 135 tambah 45 minus 90 tambah K kali 360. X sama dengan bagi 3 minus 30 tambah K kali 360 dibagi 3 adalah 120. Baru kita substitusi untuk K sama dengan 0. X sama dengan minus 30. Untuk K sama dengan 1. X sama dengan 1 kali 120. 120 kurang 30 adalah 90. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kali 120, 240. 240 dikurang 30 adalah 210. Untuk K sama dengan 4, X sama dengan 4 kali 120 adalah 480, dikurang 30 adalah 450, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kalau pembuat soal isyaratkan begini, untuk X-nya dari 0 sampai 360 misalnya. Nah, dari himpunan penyelesaian ini, dari daftar-daftar ini, kamu cari yang dari 0 sampai 360 supaya memenuhi ke soal yang diminta. Mana saja? Kita urutkan dari terkecil ya, minus 30 nggak ikut, karena dia tidak dalam rentang 0 sampai 360. Paling kecilnya 60. Boleh sih tidak berurut, kalau himpunan penyelesaian itu tidak mesti berurut. Kemudian 90. Lagi 180. Ini 180 ada tadi, kemudian 210. Berapa lagi? 300 masih di bawah 360 ya. Sampai di situ saja 420 sudah di atas 360, 450 juga. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi maksudnya ini apa? Kamu ganti X dengan 60 ke sini. 3 kali 60 180. 180 kurang 45 adalah 135. Cos 135 adalah min setengah akar 2, betul ya? Kamu ganti lagi X-nya 90. Coba ganti 90. 3 kali 90, 270. 270 kurang 45, 225. Cos 225 juga min setengah akar 2. Demikian juga kalau kamu ganti 3 ini lagi. Akan menghasilkan min setengah akar 2 ketika kamu ganti nilai X-nya dengan yang ini semua. Cari nanti nilai cosnya ya. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Baik, perhatikan contoh yang ketiga, tangen X sama dengan sepertiga akar 3 atau akar 3/3. Maka X adalah arcus tangen sepertiga akar 3. Tangen berapa yang menghasilkan sepertiga akar 3? 60 derajat. Atau pi per 3 ya, kalau kita masukkan ke pi. Nah,
Enaknya tadi di tangan hanya satu rumusan yang kita sesuaikan. Jadi nilai X yang memenuhi adalah alfa tambah K kali 180 dengan alfa 60 derajat. Ya. Nah, kemudian berarti kita cari untuk K sama dengan 0. X sama dengan 60 alfanya ya, 60 derajat tambah 0, 60. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 180. Hasilnya adalah 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 60 tambah 2 kali 180. 180 kali 2, 360 tambah 60 adalah 420. Satu lagi coba kita cari untuk K sama dengan 3, X sama dengan 60 tambah 3 kali 180. 540 tambah 60 adalah 600 dan seterusnya. Nah, kalau sekali lagi kalau disyaratkan X-nya dari 0 sampai misalnya 0 dari 0 sampai 2pi. Nah, berarti harus kamu cari dari 0 sampai 2pi yang mana aja itu. Himpunan penyelesaiannya adalah 60 dan 240 ya, 60 derajat dan 240 derajat. Ubahlah ke pi. 60 per 180 pi, 240 per 180 pi. Ini habis sepertiga pi atau pi per 3. Ini habis bagi 6 ya, bagi 6 4, bagi 6 3. 4/3 pi. Oke, demikian saya pikir kelas 11 IPA tidak susah untuk mengerti hal ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.